Alhamdulillah. Sepertinya ini sih. Oh iya. Mungkin sebelum itu alangkah baiknya kita opening dulu. Sebelum kita memulai acara kegiatan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai siwak ini adalah sunnah, Mas kameramen. Sunnah yang dilakukan, jika dilakukan itu menambah pahala, jika tidak ya biasa saja, tapi lebih baik menggunakan. Tapi kenapa saat ini sunnah itu jarang orang yang melakukan seperti siwak ini? Karena sekarang udah makin banyak budaya-budaya, tren-tren yang modern-modern gitu. Mungkin sebelum kita manggil orangnya, kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin amma ba'd. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabatku Mas Ryan Official. Salam bahagia kepada para bunda-bundaku Mas Ryan Official dimanapun panjenengan semua berada. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teruntuk panjenengan yang saat ini berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga senantiasa siapapun yang selalu menyaksikan tayangan-tayangan atau video-video dari channel saya ini, Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin. Allah lancarkan rezekinya, Allah Amin. sehatkan rohani dan jasmaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Tentu saja malam hari ini tidak luput dari kisah misteri sahabat-sahabatku, yang dimana malam hari ini kita akan mendatangi sebuah rumah dari netizen ya. Kita sudah sampai di rumahnya, pengen tahu ceritanya, pantengin dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu. Nggih, kula Mas Ryan Official. Nggih, niki di kancing boten Bu? Oh enggak deh. Ngapunten nggih. Ya. Masya Allah, luas sekali rumahnya ini Bu. Nggih, assalamualaikum, permisi nggih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Ini loh Mas, anak saya ini awalnya datang bulan, Nggih. terus kok dia mengeluh badannya itu sakit semua, terus gatal gini. Nggih. Oh gitu awal ceritanya. Ya Allah. Udah. Alhamdulillah. Ini pundaknya juga berat katanya. Gatel-gatel gitu. Gatel-gatel, Oh iya, panas. merah-merah ini. Ya Allah. Udah lama? Udah 1 minggu ini Mas. 1 minggu. Ya sudah tak bawa kemana-mana itu, periksa ke bidan, ke orang-orang pinter gitu Mas, tapi nggak ada hasilnya. Nggak ada. Nggih, sampean tahu saya dari mana Ibu? Dari tetangga-tetangga, terus Tetangga. diusulkan tuh jenengan. Nggih. Insyaallah nggih. Tetap semua ini kita gunakan sebagai pelantara, menggunakan beberapa wasilah, yaitu berupa madu dan juga ya, meskipun saya ini bukan siapa-siapa, tapi senjata dari umat Islam itu sendiri yaitu doa. Oke, kita tetap berusaha, berikhtiar, berdoa, meminta kesembuhan. Ya, panjenengan sudah berikhtiar itu membawa ke dokter, membawa ke medis, ke paranormal. Paranormal. Iya, paranormal. Tapi saat sampai bawa ke dokter itu kira-kira dokter itu mendiagnosa penyakit dari anaknya sampai ini penyakit apa kalau boleh tahu? Ya itu Mas, tidak bisa itu juga bingung. Bilangnya nggak ada. Nggak ada. Cuman dikasih kayak salep gitu enggak? Iya. Cuma dikasih salep. Cuma dikasih salep sama pereda rasa nyeri gitu. Pereda rasa nyeri. Obat berbentuk pil gitu. Iya. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Nggak ada Mas. Tambah mengeluh ini pundaknya. Ya Berat Allah. katanya. Oke, insya Allah kita bantu cari obatnya, tapi sebelum kita mengobati lebih baik kita mencegah. Nah, saya juga
pasti penasaran, ini kenapa kok bisa seperti ini? Kan biasanya ada Ibu, kalau orang gatal-gatal seperti ini kan kena ulat bulu, terus dia punya alergi terhadap, seperti debu, kotoran gitu mungkin, kira-kira kebersihan itu sangat dijaga atau tidak? Kayaknya anaknya ya bersih ya Mas, bersihan. Ini awalnya datang bulan gitu loh Mas. Awalnya dia datang bulan gitu Mas. Oh, datang bulan, Banyak berarti panas gitu. berarti setelah datang bulan itu sampai kayak gini? Iya, saya pikir apa bawaannya datang bulan atau gimana gitu, tapi kok parah banget gitu Mas. Kalau untuk datang bulan ini kan saya, apa ya, bukan spesialisnya, tapi mungkin bisa salah satu penyebab hal tersebut adalah Aduh, kurang gatel, bersihnya. Ma. Berat ini. Berat ya? Ya Allah. Merah-merah ini Mas Ryan. Sakit anak, sakit. Sakit banget. Ya Allah. Gini, sampean halangan pernah diganggu sama jin nggak? Ayo, sampean bersih nggak nyucinya? Saya habis haid itu nggak langsung tak cuci, Mas. Langsung tak buang. Sampean langsung buang? Iya. Sampean, ya Allah. Gini, ibunya sampean nggak ngasih tahu ibu? Enggak pernah memang Mas, saya lupa Mas. Ya Allah. Memang tak pikir Astagfirullah. sudah tahu tuh gimana, mungkin dari sekolah atau gimana. Nggih. Sampean kalau boleh tahu, itu berarti apa ya? Saya kalau kayak gini bingung jadinya. Saya jadi ikut gatel ini karena emang ini bukan dari medis, Ibu. Ya, ini berarti ada sesuatu campur tangan dari hal-hal yang mistis gitu. Sampean buang di mana anunya? Di got. Sampean buang di got, Iya. nggak sampean cuci? Enggak. Nah, Ya Allah. ya itu. Karena gini, ketika kita sampean ya, wanita datang bulan, ya ketika sampean selesai menggunakan ibaratnya pembalut seperti itu, mohon maaf kalau kata-kata saya kasar karena apa ya, itu yang saya tahu gitu. Kalau ketika sampean menggunakan pembalut itu ya selesai menggunakan itu kan pasti ganti. Nah, ketika ingin berganti itu dicuci dulu seharusnya kan. Kalau nggak salah, itu yang saya tahu dari ada saudara-saudara perempuan saya, ustadzah itu ketika berceramah seperti itu ya. Jadi sampai langsung buang di got. Gotnya di mana? Di sana. Sampai buang di mana? Di sana. Di sana itu di mana? Di depan rumah atau di mana? Apa di sungai mana? Itu kenapa kok sampean nggak buang di rumah aja? Apa sampean pas lagi main apa gimana? Soalnya aku nggak tahu. Jadi aku buang sembarangan. Ini masih gatel apa gimana ini? Masih gatel sama berat-berat gitu loh, Mas. Pusing ini Pusing. pundaknya. Jadi Ya Allah. Gimana saya ini? gini, Berat, Ma. kalau kayak gini ya, sini kameramen. Kalau kayak gini, hal kejadian ini mungkin bisa dijadikan pelajaran, Ibu. Ya, bisa dijadikan pelajaran. Kenapa? Ketika kita memiliki anak perempuan yang sudah halangan itu wajib diberitahu. Ya. Ya, contohnya seperti adik ini. Adik ini masih kecil. Ya, sampai umur berapa? Aku masih umur 11, Mas. Sampai umur 11. Iya. Oh, 11 emang sudah anu ya? Ya, mungkin keturunan cepet nih Mas. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ya Allah. Allah. Apa ini Mas? Ya Allah. Ya Allah Akbar. Bu, sampai melihat tidak apa yang di belakang sampai itu? Nggak ada apa-apa Mas. Allah Akbar. Ya Allah. Sampai masa enggak melihat, Bu? Ya Allah, ya Rabb. Ada apa-apa, Mas. Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai sudah jangan melihat ke belakang. Mungkin ini adalah makhluk yang membuat sampean anak sampean ini seperti ini. Ya, itu kita bisa lihat dari wajahnya itu banyak sekali darah. Ya Allah.
Sudah, sampean kalau tahu ini pasti bahaya. Sudah. Ya Allah. Kamera, kamu sorot ke situ kamera. Ini adalah sosok yang mungkin membuat adik ini gatel-gatel ya. Ya Tuh Allah. gatel mah gatel berat. Allah. Gatel panas ini. Ya Allah tuh. Makhluk ini datang malah tambah Aduh. tambah. Ya Allah. Itu juga ada. Ya Allah, Panas astagfirullahaladzim. ini. Sini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kamu makhluk. Aduh, Apakah berat sekali ini panas berat. sudah. Sampean tahan, Mbak. Sampean tahan, Mbak. Ya, sampean tahan. Allahu Akbar. Loh, kemana? Sudah. Ya Allah, sampean dia jadi kayak linglung gitu, kayak patung jadinya. Enggak apa-apa, terangkan saja, Mas kameramen. Biar bagus. Sudah, sampean tahan, Ibu. Sampean tolong ambilkan air ya, gelas sama sendok. Nanti dicampur ini. Saya mau coba cari dulu di mana makhluk itu tadi, nggih. Permisi nggih. Amit ya. Tadi mengarahnya ke sini, kameramen. Allahu Akbar. Apa itu tadi Mas Yan? Saya nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La haula. Allah. Apakah di daerah ini enggak? Saya merasakan di daerah ini ya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Dia katanya buang tempat itu di got. Kita coba periksa depan rumahnya dulu. Ayo kameramen. Di depan rumahnya ini enggak ada got ya. Kalau nggak salah tadi. Depan rumahnya ini enggak ada got. Oh, ini bolongan apa ini? Allah. Oh, kayaknya sebelah sini Mas Yan. Kamu dengar nggak? Kayak ada sesuatu. Iya. Coba. Merinding aku Mas Yan. Kita gunakan wasilah selendang hijau yang sangat Masya Allah ini untuk mewujudkan di mana eksistensi makhluk itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Allah. Ya Allah. Awas, Mas kameramen. Itu ada makhluk hitam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was samiul alim. Menghadaplah ke sini kamu wahai makhluk iblis terlaknat. Allahu Akbar. Sedang apa dia? Apa itu? Ya Allah, itu kayak Ya Allah, Ya menjijikkan Mas Yan. ya Allah. Ya Allah, menjijikkan sekali. Mas kameramen, jaga jarak. Ya Allah. Sini, kameramen. Ini sangat berbahaya sekali. Kamu kalau saya panggil langsung hadap saya gitu ya. Iya. Biar sahabat-sahabat enggak marahin. Ini makhluk ini, ya Allah, ngapain dia tuh? Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allahu Aduh. Akbar. Allahu Ya Allah, Akbar. menjijikkan. Berhenti, wahai makhluk. Wahai makhluk. Sini. Kita coba kunci dia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya kunci kamu dengan selendang hijau ini ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Terkunci dia. Sudah. Kamu ngapain? Allah. Kamu ngapain itu? Kenapa kamu yang melakukan hal ini? Apakah kamu yang membuat ibu-ibu itu ya menjadi takut, atau kamu yang membuat anaknya menjadi gatal-gatal seperti itu? Kameramen agak mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita kunci. Kita coba buka ini. Kelihatan enggak? Allah. Hati-hati Mas Yan. Allah. La haula wala quwata illa billah. Betulan. Kamu jangan terlalu menunduk kamu itu, woi. Babi. Astagfirullah. Ya Allahu Allah. Akbar. Sini. Coba carikan satu daun yang agak lebar. Coba carikan di sekitar. Kamu kameramen, carikan di sekitar kameramen.
Iya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata. Kamu, babi. Kamu maunya ngapain kamu? Kembalikan, buang itu, ya. Buang itu atau saya hancurkan kamu. Hah? Buang itu. Itu bukan milik kamu. Allah Akbar. Dia berbentuk itu kupingnya. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kembalikan, berikan kepada saya. Taruh apa pembalut itu di daun ini. Ini kurang besar sebenarnya. Kurang besar. Saya nanti megang itu, mau saya buang itu. Kamu kembalikan atau saya yang akan bakar kamu. Astagfirullahaladzim. Makhluk berbentuk seperti ini sangat menjijikkan sekali. Ya Allah. Allah Akbar. Makhluk, kamu buat apa itu? Apa pembalut yang sudah berdarah seperti itu? Hah? Kamu gunakan untuk apa? Saya tidak mengerti bahasa kamu. Coba itu. Astagfirullah, itu pembalut asli itu. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kamu kembalikan. Kamu kembalikan. Hah? Tidak mau. Kamu menantang saya. Berdiri kamu. Berdiri. Sini, Mereman. Ya. Emang Hati-hati, makhluk ini minta dihajar. Kelihatan jelas bagaimana perbentukannya terekam kamera. Ya. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kembalikan itu atau saya bakar kamu. Gimana? Tidak mau. Kamu sudah membuat anaknya ibu itu ya menjadi gatal-gatal, badannya berat. Ternyata kamu yang menghasut dia untuk membuang pembalut itu ke tempat seperti ini. Iya. Kalau iya anggukkan kepala, kalau enggak gelengkan kepala. Kamu itu ngak-ngok aja. Ngomong yang benar kamu. Hah? Iya. Kamu mau buat apa? Menambah keilmuan kamu. Iya. Kalau iya ngangguk, babi. Iya. Oh. Terus kalau ini kan udah lama. Apa ini baru? Baru. Oh iya, itu darahnya masih ada itu. Masih Terus kalau saya ambil itu gimana? Gak boleh. Kok enak banget kamu? Itu kan darah kotornya manusia. Masih kecil lagi. Bisa dibilang dia itu masih kecil loh. Kamu suka ya darah kotor, apalagi anak yang masih ibaratnya masih suci seperti itu. Iya. Oh, kamu buat ilmu kamu. Terus kalau kamu sudah dapat itu semua yang kamu mau, wajah kamu emang bisa berubah? Iya. Berubah jadi apa? Jadi manusia. Oh, berarti makhluk kamu itu pengen jadi kayak manusia juga ya? Pengen punya tangan yang sempurna, wajah yang sempurna. Gitu, iya. Ya sudah. Sekarang saya perintahkan kamu untuk pergi dari sini ya, dan kamu jangan pernah kembali atau mencari pembalut-pembalut yang seperti ini. Dan juga untuk sahabat-sahabatku dimanapun berada ya, jadikan ini sebuah pelajaran, karena makhluk seperti ini, makhluk gaib seperti ini itu sangat menyukai pembalut-pembalut yang bekas dipakai oleh wanita ya, lalu dibuang sembarangan. Nah, saran saya kalau pakai itu langsung dicuci, pastinya pada umumnya kan memang seperti itu. Sudah, kamu buang itu ya, atau saya bakar kamu. Kalau memang kamu itu yang kamu mau, saya hancurkan kamu dengan selendang hijau ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kamu rasakan ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah. Alhamdulillah. Untuk pembalutnya nih. Ya. Aduh. Saya sebenarnya kalau lihat darah itu, awas Mas kameramen. Aku dredeg ini Mas Ian. Ya Allah, ini tolong pegangkan dulu kameramen. Siap. Namanya bantu orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hati-hati Mas Ian. Allah Akbar. Tuh, ini masih baru ini. Tuh, kok susah banget sih. Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mintain kresek dong. Mintain kresek ya, jangan lupa. Sini. Kita ini harus dicuci dulu sebenarnya. Allah Akbar. Ibu, permisi. Ini saya sudah temukan pembalut yang dibuang sama anaknya. Sampai tolong siapkan kresek ya. Kresek, Bu. Kalau enggak kotak ini aja deh. Ini kotak ini deh. Apa? Ini nanti sampai cuci ya, Bu. Ya Allah. Ini sampai cuci ya. Itu dalamnya ya, mungkin yang adiknya pakai ya. Alhamdulillah, tadi memang Ibu, saya melihat ada satu sosok yang dimana sosok tersebut itu sangat menyukai ya pembalut bekas pakai wanita. Nah, jadi alangkah baiknya ketika perempuan itu datang bulan, lalu dia menggunakan pembalut, setelah menggunakan itu langsung dicuci sampai bersih, baru dibuang. Gitu Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah kita akan bantulah ya. Penyebab dari gatalnya itu kan karena darah itu ada kesinambungan dengan adiknya. Makanya adiknya merasa berat, adiknya merasa gatal-gatal sampai kayak gitu ya. Insya Allah dengan madu ini, madu Al-Kausar ini bisa Allah kasih kesembuhan. Amin. Gitu. Oke, mungkin adik sampean minum dulu. Sampean bacain ya. Ibu baca bismillah suruh habiskan. Enak itu. Bismillah. Masih gatel enggak itu? Oh, masih itu. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Allah. Alhamdulillah. Itu sampean coba pegang gatelnya. Sampean bacain bismillah, baca Al-Fatihah, ayat-ayat yang sampean hafal itu ya. Ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan gitu ya. Ini bisa menjadikan pelajaran Bu, betapa pentingnya kebersihan itu. Ya. Karena ketika kita tidak punya rasa kebersihan, kita tidak punya rasa untuk bersih-bersih bahkan kepada barang yang kita pakai ke diri kita sendiri, maka makhluk-makhluk gaib itu akan berdatangan kepada diri kita sendiri gitu. Ya, meskipun hanya sebatas pembalut. Ya, kalau pembalut itu dipakai, dibuang sembarangan, meskipun kita mandi beberapa kali pun dalam sehari, maka makhluk-makhluk itu akan tetap datang. Seperti itu. Mungkin untuk adiknya, apakah masih terasa gatal? Enggak, udah enggak. Udah enggak. Alhamdulillah. Tapi masih bekas-bekasnya itu nanti sampean oleskan madu, nggih. Karena itu kan sampai merah-merah kayak gitu. Rasanya gimana? Rasanya gatel, panas apa gimana? Gatel, panas sama kayak ganjel gitu. Ganjel maksudnya ganjelnya Nah, berat apa? berat gitu. Di pundak gitu. Nah, di pundak. Gitu ya itu. Sampean nanti kalau nggak percaya, sampean lihat di YouTube saya ya. Sampean lihat di YouTube saya apa yang makhluk saya temuin tadi. Ya sampean juga gitu. Kalau nggak tahu bilang ke mamanya ya. Kalau itu darah sampean itu masih kecil nggak boleh kayak gitu. Seharusnya sampean sudah belajar. Karena itu juga bisa dipakai orang buat nyantet, bisa dipakai orang buat ya ritual-ritual ilmu gaib gitu, itu sangat berbahaya. Jadi mungkin Ibu, saya alhamdulillah malam hari ini semua bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nanti itu jangan lupa dicuci, nanti dicuci habis itu dikresekin lalu dibuang. Jangan sampai ada sisa-sisa darahnya ya, Ya, Ibu. Ya, mungkin kalau sampean ya nanti ada apa-apa, adiknya misalnya kumat, karena kan tadi juga cuman minum sedikit dan saya juga ini bawa sedikit ini, alhamdulillah saya selalu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk diminum. Ya alhamdulillah mereka juga sembuh seperti adiknya ini langsung sembuh. Jadi kalau panjenengan mau memaharkan bisa langsung jadi admin saya.
Nomor admin saya yang 081244645433 itu. Di situ ada madu hitam, ada madu kuning, ada garam asma, ada jintan hitam, lalu ada rempah-rempah untuk penyakit kolesterol, rematik, darah tinggi, dan juga ada asam urat. Nah, itu pakai rempah-rempah itu ada. Mungkin panjenengan ada lagi yang mau disampaikan atau hanya itu saja? Karena saya masih mau lanjut ini, Ibu. Insya Allah enggak, saya terima kasih sekali Mas sudah Nggih. membantu anak saya. Nggih. Yes, alhamdulillah Mas. Nggih, Muga alhamdulillah. panjenengan diparing Nggih, panjenengan. semua itu tetap lantaran nggih menggunakan Iya. wasilah Allah kasih kesembuhan pelantara madu ini. Ya, Iya, Mas. mungkin itu saja Ibu Iya, ya. Mas. Kalau memang ada lagi yang ingin disampaikan monggo, mumpung saya masih ada di sini. Kalau memang tidak ada, saya mau izin undur diri terlebih Iya, dahulu. Mas. Nggih, Turnuun, Mas. Oh, nggih. Turnuun. Nggih, mungkin mic-nya saya ambil kembali nggih. Permisi. Adek jangan sampai diulangin lagi ya ke depannya ya. Kalau bisa sering-sering ngaji ya. Sering-sering ngaji terus dijaga lah ya. Dijaga badannya sendiri, jangan sampai kayak gitu. Untung kamu nggak dibawa sama hantu. Mau dibawa sama hantu? Nggak mau. Ya sudah. Oke, Ibu terima kasih banyak nggih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selesai sudah sahabat-sahabatku. Ayo Mas kameramen. Tentang orang ya, seorang anak yang buang pembalut sembarangan lalu akhirnya dia kena gatel-gatel, kena berat punggungnya ya, tapi tetap Allah kasih kesembuhan pelantara dari wasilah madu Al-Kausar dan juga selendang hijau ini ya. Kalau nggak ada selendang hijau ini, makhluk yang mirip babi tadi itu udah kuat. Dia sudah makan beberapa ratus, beberapa puluh seperti pembalut itu. Jadi teman-teman dimanapun berada ya, setiap pembelian madu kuning ini saya ada bonuskan tasbih al-fatah ya. Ya kalau panjenengan mau beli maharkan selendang kuning dan juga selendang hijau dan juga madu Al-Kausar, insya Allah itu bisa buat tambah-tambahan saya untuk perjalanan, karena kita perjalanan seperti ini dilakukan dengan secara ikhlas ya, ikhlas untuk membantu. Mungkin itu saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kameramen, kita lanjut ke Jawa Barat.